Kiai ente kaya gara-gara kakek aneh gitu kan, malah iri sama kiai-kiai yang kaya. Yang kaya didawir, yang miskin juga diperas, dimanfaatkan. Dan ini memang rata-rata kiai di Lampung itu begitu. Makanya kalangan kiai pesantren lebih cepat tersadarkan. Karena memang sudah jadi korban pendawiran. Masang-masang CCTV di pondok itu bukan untuk ngintip maling atau ngintip ngeker santri yang nakal. Nyeker Habib. Buat nyeker Habib. Jadi ketakutan pada awalnya sebelum ada kajian Kiai Imad, yakin mereka itu bukan zuriat Nabi. Ya karena lihat zahirnya tadi. Ketika kita coba menasihati Bahar Smith, karena kita nasihati karena tidak ada sesama Habib yang mau menasihati Bahar Smith. Dengan arogansinya, tiba-tiba mereka bikin konten langsung memponis saya. Mereka manggil saya itu bukan lagi Suparman, si Supaan. Si Supa ini ada 3 kemungkinan kan. Ustadz Suparman Abdul Karim Lampung menceritakan pengalamannya tentang apa yang terjadi di kalangan pesantren daerah Lampung terkait eksistensi Baklawi di sana. Beliau dan rekan-rekan ulama di Lampung sudah meyakini ketidaktersambungan nasab Baklawi sejak sebelum tesis Kiai Imaduddin muncul dan menjadi viral. Bahkan saya itu pada awalnya sebelum ada kajian Kiai Imad, yakin mereka itu bukan zuriat Nabi. Ya karena lihat zahirnya tadi. Ketika kita coba menasihati Bahar Smith, karena kita nasihati karena tidak ada sesama Habib yang mau menasihati Bahar Smith. Dengan arogansinya, tiba-tiba mereka bikin konten langsung memponis saya. Mereka manggil saya itu bukan lagi Suparman, si Supaan. Si Supa ini ada 3 kemungkinan katanya. 1 orang munafik, 2 anak hasil zina, atau ibunya digauli oleh bapaknya dalam keadaan haid. Di situ saya yakin betul mereka bukan zuriat Nabi. Dan itu sering dipopulerkan dan ada di banyak konten mereka memponis saya begitu. Mengapa saya yakin betul bukan zuriat Nabi? Lah, ibu saya itu kan Bu Nyai. Yang puluhan tahun ngajar santrinya nggak dibayar, gratis gitu. Kok tega-teganya mereka nyebut saya itu, nyebut ibu saya itu berzina dan menghasilkan anak saya. Lalu kemudian tega-teganya ibu saya itu digauli bapak saya dalam keadaan haid. Nah disitulah saya yakin, karena kalau zuriat Nabi tidak mungkin berani mengatakan kata sekotor itu. Apalagi dia nggak tahu siapa ibu saya. Itu kalau dalam fikih namanya qadzaf. Nah, qadzaf betul. Dan itu harus dianu itu. Dan mereka tuh biasa begitu. Dan kita lihat di komentar di akun media sosial kita, Facebook misalnya, atau di TikTok atau di YouTube saya itu, semua komentar dari Ba'alawi, Habib-Habib dan Muhyiddin itu kan kasar semua. Tidak ada yang mencerahkan. Jadi penghinaan, ngomongin fisik kita, ngomongin hidung kita lah, ngomongin leher, itu sudah mengindikasikan mereka tidak ada betul-betul jiwa belas kasihan, kasih sayang kepada umat yang ada. Pokoknya yang harus dipegang oleh masyarakat Indonesia semuanya, ini juga sifat ini, wabil mu'minina raufur rahim. Seumpamanya beliau benar-benar menjadi Rasul, Ustaz, pasti jiwa pemaafnya tinggi, Ustaz, tinggi, dan fokus dia itu ke umat, kemaslahatan umat, lebih-lebih mendekati kepada mukimat, mendekati mukimat. Karena pada dasarnya, Ustaz, orang itu kalau pengen berdamai, pengen menguasai, harus dekat sama musuh. Kalau masalah dijelekin, Ustaz, tidak cuma mereka saja kan, kita ini juga dijelekin kan. Tapi kita kan mau maafan juga kan. Coba seumpamanya Ustaz Parman ini jiwanya jiwa seperti mereka, aku yakin melaporkan. Bahkan panjenengan akan mendanai seorang pengacara dan menjebloskan ke penjara. Akhirnya kan panjenengan enggak kan memaafkan. Iya, banyak sekali yang sudah ngarahnya ke fitnah buat kita. Ketika saya berpikir bisa atensi ke Polda. Ini akunnya, ini yang menghinanya dan ini sudah fitnah gitu, sebagainya. Itu tinggal kita atensi, ditangkap. Cuman di situ kita berpikir panjang, apalah gunanya? Benar. Apalah manfaatnya memenjarakan orang, kan begitu. Sedangkan ini kan pemikiran, bukan, dan tentunya kan itu delik aduan. Dia masuk penjara gara-gara kita, bukan pidana murni. Kecuali dia yang betul-betul melakukan pidana murni misalnya. Kadang-kadang gitu, kita merasa malah kasihan kan. Ujung-ujungnya kalau dia minta damainya juga. Udah capek kita penyidikan di Polda. Ini jiwa anak bangsa, jiwa putra-putri Nusantara yang niru kakek-kakek moyang kita, ya kan. Jiwa pemaafnya tinggi. Londo aja dimaafin. Londo aja dimaafin. Yang jelas-jelas Ba'alawi Habib dulu itu membantu Belanda,
untuk mengedilkan ke pemerintahan apa itu VOC itu saja dimaafin kita kok. Bahkan di waktu pengen dideportasi kan, Mbah Hasyim Asy'ari saja apa itu melarang untuk memulangkan mereka. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari juga merangkul nak menowo mereka bisa diajak untuk berjuang. Tapi kalau sudah seperti ini Ustaz, ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena Masya Allah loh Ustaz, nah, ini kejahatan spiritual. Biasa saya kejahatan karena apa itu menyandarkan silsilah ke baginda Rasul, tapi ucapannya, perbuatannya, pikirannya, gerak hatinya, lu kok gak podo karo Kanjeng Nabi? Kan kasihan, menyandarkan ke Rasulullah itu siapa yang terima Ustaz? Ada orang akhlaknya seperti itu menyandarkan ke baginda Rasul, siapa gitu? Wong apa itu walaupun Abu Jahal itu pamannya baginda Rasul, kita saja tidak terima semua Abu Jahal yang kelakuannya seperti itu. Ini yang jelas-jelas silsilahnya nyambung Ustaz. Abu Jahal, Abu Lahab, binnya itu Abdul Muthalib, Abdul Muthalib eyangnya, kakeknya baginda Rasul. Karena kalimat sebelumnya kan azizun alaihi ma'anittum. Betul-betul empati Nabi itu dengan penderitaan umat. Lah mereka boro-boro, malah yang dipikir tuh gimana umat nyumbang kan. Datang ke kiai ente kaya gara-gara kakek aneh gitu kan, malah iri sama kiai-kiai yang kaya. Yang kaya didawir, yang miskin juga diperas, dimanfaatkan. Dan ini memang rata-rata kiai di Lampung itu begitu. Makanya kalangan kiai pesantren lebih cepat tersadarkan. Karena memang sudah jadi korban pendawiran. Masang-masang CCTV di pondok itu bukan untuk ngintip maling atau ngintip ngeker santri yang nakal. Nyeker Habib. Buat nyeker Habib. Jadi ketakutan. Jadi sampai poro yai, poro gus itu mending nyumput. Jadi mereka bisa berjam-jam tidak pulang. Duduk tendalamin Mbah Yai itu kakinya naik-naik ke kursi sebagainya, ngerokok kelepas kan kelihatan di sorot CCTV. Ustadz itu kan hanya oknum Ustadz. Masih ada Habib-Habib yang luar biasa seperti Habib ini. Habib yang kelihatannya luar biasa Ustadz, dawirnya juga luar biasa. Membuat maulid arba'in, membuat maulidun Nabi 40 hari. Untuk apa Ustaz? Fulus Ustaz, fulus. Kalau memang benar-benar duriya Rasul, duriya Rasul, mesti jiwanya seperti saya Ustaz. Didatangkan pengajian, nggak bisa roi nggak apa-apa. Dan bagi-bagi uang Ustaz. Ini saya yang jelas-jelas cucunya Nabiullah Adam saja, saya nggak pernah ngaku-ngaku. Dan silsilah di rumah saya nggak ada Ustaz. Iya, makanya kalau dikatakan itu hanya oknum, lu oknum mau rombongan rata-rata. Problem yang ada di Sumatera ya seperti itu, yang ada di Jawa seperti itu, di Kalimantan seperti itu, berarti kan nggak bisa dikatakan oknum lagi Ustaz. Kecuali kalau apa itu semuanya dikatakan gini Ustaz, kalau hanya minta-mintakan tidak cuma Habib saja Ustaz, anggap saja orang pribumi ada yang minta-minta, tapi kan tidak membawa nama-nama kebesaran Rasulullah, tidak ngaku cucu Nabi, enggak ngaku cucu baginda Rasul. Silakan ada para Habib-Habib yang minta-minta dengan syarat jangan ngaku cucu Nabi, atau enggak sama, silakan lah itu di tempat makom-makom atau mungkin di bank itu silakan. Tapi kalau membawa nama kebesaran baginda Rasul, ya ini